Baco, Bace, ini adalah kisah tentang kesalahan, pengampunan, dan tentang perbatasan tipis antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, sebab barangkali suatu hari nanti kalian pun akan berada di persimpangan yang sama. Riko adalah seorang mahasiswa jurusan kehutanan di sebuah universitas negeri di Indonesia. Ia sangat tertarik dengan budaya lokal dan ekosistem hutan. Untuk tugas akhir kuliahnya, Riko memutuskan untuk meneliti keanekaragaman hayati di sebuah hutan adat yang terletak di pedalaman Sulawesi. Ia mulai mencari informasi tentang kawasan hutan tersebut dan menghubungi perwakilan desa adat. Setelah menunggu beberapa minggu, ia diundang untuk datang dan menjelaskan maksudnya secara langsung kepada ketua adat. Saat pertemuan itu berlangsung, suasana sangat tegang. Ketua adat yang sudah lanjut usia menatap Riko tajam dan berkata bahwa hutan itu bukan tempat biasa yang bisa dimasuki siapa saja. Kami sudah terlalu sering melihat orang datang dengan niat riset, tapi pulang membawa masalah, katanya. Awalnya permohonan Riko ditolak mentah-mentah. Ia dianggap terlalu muda, terlalu asing, dan terlalu percaya pada alat-alat canggih ketimbang hati. Namun Riko tidak menyerah. Ia memilih tinggal beberapa hari di desa, membantu warga, ikut dalam kegiatan adat, dan mendengarkan kisah-kisah lama dari para tetua. Ia mulai menunjukkan rasa hormat yang tulus, bahkan ikut dalam upacara pembersihan diri sebelum mencoba memasuki kawasan hutan. Upacara itu dilakukan di sebuah mata air tua yang berada di tengah hutan kecil di pinggir desa. Riko diminta berpuasa bicara selama sehari, dan pada malam harinya ia dibawa oleh dua tetua adat ke mata air tersebut. Di sana tubuhnya diperciki air dari 7 kendi yang diisi dari 7 sumber mata air berbeda, sambil dibacakan mantra-mantra kuno oleh dukun kampung. Riko juga diminta membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan sehelai kain putih yang dililitkan di kepalanya. Setelah upacara selesai, ia didoakan agar niatnya bersih dan tidak mengusik roh penjaga hutan. Riko awalnya menghormati pantangan itu. Perjalanan pertamanya ke dalam hutan adat dilakukan dengan penuh kekaguman dan rasa waspada. Ia ditemani oleh seorang pemandu dari warga desa yang sudah sangat mengenal seluk-beluk hutan. Sepanjang perjalanan, Riko mencatat jenis-jenis tumbuhan langka, mendengar kicauan burung yang belum pernah ia dengar sebelumnya, dan sesekali berhenti untuk mengambil sampel tanah atau dedaunan. Udara di dalam hutan begitu lembab dan segar, dengan sinar matahari yang menyelinap di antara dahan pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit. Ia terkesima oleh keheningan yang berbeda dari hutan-hutan lain yang pernah ia kunjungi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada jejak teknologi, semua terasa murni, liar, dan penuh misteri. Sesekali, pemandunya mengingatkan agar tidak sembarangan menyentuh pohon besar tertentu atau menginjak bunga-bunga yang dianggap suci oleh masyarakat adat. Hutan ini punya mata dan telinga sendiri, kata sang pemandu. Riko mengangguk sambil merekam penjelasan tersebut di alat perekam suaranya. Ia tahu bahwa riset ini bukan hanya soal data ilmiah, tetapi juga tentang memahami kebijaksanaan yang tersimpan dalam tradisi leluhur. Namun rasa penasaran dan desakan data untuk penelitiannya membuatnya mulai meremehkan pantangan itu. Suatu sore, Riko memutuskan untuk tetap berada di dalam hutan lebih lama agar bisa merekam suara hewan malam. Ia membawa kamera, alat perekam suara, senter, dan bekal makanan untuk berjaga-jaga. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Angin menjadi dingin dan suara burung berganti dengan suara-suara aneh. Riko merasa sedikit cemas, tapi ia tetap melanjutkan kegiatannya, mencoba tetap tenang dan fokus. Tiba-tiba ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Napas Riko mulai memburu. Ia menyalakan senter, menyapu cahaya ke sekeliling,
Bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin terlihat seperti sosok-sosok yang mengintainya. Ia berusaha menenangkan diri, mengira mungkin itu hanya binatang kecil atau hewan malam. Tapi suara-suara aneh terus bermunculan, seperti bisikan lalu tertawa kecil. Ia menghentikan aktivitasnya dan memutuskan untuk segera kembali ke arah jalan keluar. Namun saat ia berjalan, jalur yang dikenalnya seolah berubah. Rico merasa telah melewati pohon yang sama beberapa kali. Ia menandai sebuah batang dengan pisau kecil, lalu berjalan lurus ke arah utara. Tak lama kemudian, ia kembali menemukan tanda yang sama. Ia mulai panik. "Aku tersesat," bisiknya. Ia mencoba menyalakan GPS di ponsel, tapi tak ada sinyal. Ia membuka peta digital, tapi kompas pun berputar tanpa arah. Hutan seolah menolaknya untuk keluar. Suara-suara di sekelilingnya semakin intens, ada langkah kaki, napas berat, bahkan gemerisik seperti orang yang berjalan mengikuti dari kejauhan. Tapi saat ia menoleh, tetap tak ada siapapun. Rico akhirnya memutuskan duduk bersandar di sebuah pohon besar. Ia mencoba mengatur napas dan meyakinkan dirinya bahwa pagi akan datang dan ia akan menemukan jalan pulang. Namun malam itu terasa sangat panjang. Langit gelap pekat tanpa bintang. Rico memeluk lututnya erat-erat, gemetar karena hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Suara burung malam berganti dengan bunyi aneh seperti rintihan dan bisikan. Di kejauhan ia melihat nyala api kecil seperti obor. Matanya membelalak. Pikirannya berharap itu adalah warga desa yang datang mencarinya. Dengan tubuh lelah dan langkah gontai, ia berusaha bangkit dan mengikuti cahaya itu. Tapi cahaya itu seolah mempermainkannya, bergerak perlahan menjauh setiap kali ia mendekat. Rico berlari sambil memanggil, "Tunggu, aku di sini." Tapi suara itu tenggelam dalam kepungan kabut yang turun mendadak. Cabang dan ranting mencakar kulitnya saat ia menerobos semak-semak. Napasnya tersengal. Saat akhirnya ia tiba di sebuah lembah kecil, cahaya itu padam seketika. Keheningan menelan semuanya, dan dalam kegelapan itu, Rico sadar. Ia telah masuk terlalu dalam, di waktu yang salah, ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara seperti ribuan bisikan sekaligus. Dari balik pohon muncul sosok bayangan tinggi besar. Matanya merah menyala dan wajahnya diselimuti kabut hitam. Rico terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tak mendekat, hanya menatapnya. Lalu terdengar suara berat. "Kau melanggar batas, anak manusia." Rico mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Sosok itu mendekat perlahan, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Setelah kejadian itu, Rico pingsan. Saat terbangun, ia berada di sebuah pondok tua yang tak ia kenali. Seorang lelaki tua duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan prihatin. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai penjaga batas, makhluk yang hidup antara dunia manusia dan dunia roh. Ia berkata bahwa Rico seharusnya tidak bisa kembali setelah melanggar pantangan. Tapi ada alasan yang membuatnya diberi kesempatan. Leluhur desa telah mengamati niat Rico sejak awal. Mereka melihat bahwa meskipun ia melanggar, hatinya tidak sombong. Ia tidak berniat merusak, hanya terlalu penasaran dan terburu-buru. Penjaga batas lalu membawanya dalam sebuah perjalanan spiritual. Mereka berjalan di atas jembatan cahaya yang bergoyang setiap kali Rico merasa ragu, melintasi sungai hitam yang penuh arwah-arwah penasaran yang merintih memanggil pulang. Di kejauhan ia melihat wajah-wajah samar, beberapa tampak seperti manusia biasa, lainnya nyaris tidak berbentuk. Penjaga batas menunjuk satu demi satu, menceritakan bahwa mereka melanggar pantangan dan tidak pernah bisa kembali ke dunia manusia. Hutan telah menelan mereka.
Riko merasa ngeri sekaligus sedih. Ia menunduk, menyadari betapa dekatnya ia dengan nasib yang sama. Tapi setiap kali ia ingin berhenti, penjaga batas menggenggam lengannya dan berkata, "Kau masih punya cahaya, tapi hanya jika kau berani menanggung beban dari pilihanmu." Di ujung perjalanan, Riko dibawa ke hadapan sosok perempuan tua berjubah merah. Ia adalah roh leluhur tertua penjaga hutan. Ia menatap Riko dan bertanya, "Apa yang kau cari, anak muda?" Dengan suara lirih, Riko menjawab, "Aku hanya ingin mengenal alam lebih dalam dan membawa cerita tentang kebijaksanaan leluhur pada dunia luar." Perempuan itu diam lama. Lalu ia mengangguk dan berkata, "Jika itu niatmu, maka kembalilah. Tapi kau akan membawa beban. Kau akan menjadi pengingat bagi mereka yang lupa pada batas." Seketika Riko terbangun di tepi hutan, tubuhnya lemah dan penuh goresan. Ia tidak langsung menyadari di mana dirinya berada. Kabut pagi masih menggantung rendah dan hawa dingin membuat seluruh tubuhnya menggigil. Perlahan ia duduk dan memperhatikan sekelilingnya. Ia mengenali batang pohon besar di dekatnya. Ia berada tak jauh dari pintu masuk hutan, tempat terakhir yang ia ingat sebelum tersesat. Tidak lama kemudian, suara langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. Beberapa warga desa muncul dari balik semak, membawa obor dan perlengkapan pencarian. Mereka memanggil-manggil nama Riko. Dan saat melihat tubuhnya tergeletak, mereka berlari dan segera mengangkatnya dengan panik dan haru. Mereka membawanya kembali ke balai desa. Wajah-wajah yang menyambutnya adalah campuran antara kelegaan dan kemarahan. Ketua adat berdiri di ambang pintu, menatap Riko lama tanpa berkata apa-apa. Tatapannya seperti hendak menembus isi hati Riko, memastikan bahwa pemuda itu benar-benar telah berubah. Saat akhirnya Riko duduk di tikar bambu dalam balai, ia menceritakan apa yang dialaminya. Suasana menjadi hening, tapi ketika ia menceritakan nama-nama leluhur yang bahkan tak tercatat dalam sejarah lisan desa, mereka mulai menggigil. Tak ada yang menyela, tak ada yang tertawa. Hanya sorot mata yang mulai berubah dari curiga menjadi hormat. Ketua adat akhirnya angkat bicara. Suaranya berat tapi hangat. "Hutan telah membawamu dalam pelajaran yang tidak bisa kami ajarkan. Kau telah kembali, tapi bukan sebagai orang yang sama. Kau sudah melihat hal yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa," katanya. "Tapi kau selamat karena restu dari mereka." Malam itu, desa mengadakan upacara syukur. Riko diminta untuk duduk di tengah lingkaran warga. Dukun adat menaburkan bunga dan membaca mantra. Api unggun dinyalakan dan suara gong dipukul perlahan. Mereka menyanyikan lagu lama tentang roh penjaga hutan dan orang-orang yang pernah hilang di dalamnya. Salah satu tetua lalu bercerita bahwa dahulu hutan itu pernah disucikan oleh leluhur pertama yang datang dari gunung. Mereka menanam pohon besar dan mengikatkan kain putih di sekelilingnya sebagai lambang penjagaan. Hutan itu menjadi tempat mereka berkomunikasi dengan roh leluhur. Tidak sembarang orang boleh masuk, apalagi saat senja. Orang-orang yang pernah melanggar, menurut cerita tetua, tidak pernah ditemukan kembali. Ada yang suaranya masih terdengar di dalam hutan, menangis atau memanggil pulang. Beberapa pencari kayu pernah mendengar suara istri atau anak mereka di dalam hutan saat malam, padahal orang-orang itu ada di rumah. Mereka yang mengikuti suara itu tidak pernah kembali. Riko mendengarkan semua kisah itu dengan perasaan getir dan bersalah. Ia sadar betapa besar pelanggaran yang telah ia lakukan. Keesokan paginya, ia duduk sendirian di tepi hutan, memandangi pepohonan yang menjulang tinggi. Ia mengucapkan permintaan maaf dalam hati, berharap para roh mendengarnya. Dalam lamunannya, ia merasa angin yang berembus pelan seperti membelai wajahnya lembut.
Ia menganggap itu sebagai jawaban bahwa maafnya diterima. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian dengan cara biasa. Ia menulis dengan tangan, tidak lagi membawa alat perekam. Ia mencatat apa yang dirasakan, bukan hanya yang dilihat. Bulan-bulan berikutnya Riko tinggal lebih lama di desa. Ia diajari bahasa setempat, makna-makna simbol adat, dan mengikuti upacara-upacara kecil. Ia bahkan mulai dipercaya untuk membantu dalam beberapa ritual pemanggilan hujan dan upacara panen. Suatu malam, ia bermimpi didatangi kembali oleh sosok perempuan berjubah merah. Namun kali ini mimpinya lebih nyata dari sebelumnya. Riko berjalan dalam gelap, hanya diterangi cahaya merah yang samar di kejauhan. Ia mendekat dan melihat perempuan itu berdiri di tengah lingkaran api kecil yang tidak membakar tanah. Rambutnya panjang, matanya seperti menyimpan seluruh usia dunia. Suaranya lembut namun menggema di seluruh ruang mimpi. Kau telah menepati janjimu. Tapi tahukah kamu mengapa kau diizinkan kembali ke dunia manusia? Riko hanya bisa menggeleng pelan. Perempuan itu melangkah mendekat lalu menyentuh dada Riko dengan telapak tangannya. Seketika Riko melihat kilasan-kilasan roh lain yang pernah melanggar. Wajah-wajah ketakutan yang tertelan hutan, arwah yang menangis dalam kabut, dan tubuh-tubuh yang membeku di antara akar pohon tua. Mereka datang dengan kesombongan, dengan nafsu menaklukkan. Tapi kau datang dengan hati yang ingin belajar, walau langkahmu keliru. Karena itulah para leluhur memilih memandumu, bukan menghukummu. Riko menangis dalam mimpinya, lalu perempuan itu tersenyum dan berkata, "Sekarang pergilah dan sebarkan cerita ini. Jadilah suara yang mengingatkan manusia lain untuk tidak mengulanginya." Saat Riko membuka mata, pagi telah datang dan ia merasa ada energi hangat yang mengalir di tubuhnya. Keesokan harinya, Riko pamit kepada warga. Perpisahan berlangsung haru. Banyak yang memeluknya seperti anak sendiri. Ia kembali ke kota namun tidak membawa apa-apa kecuali catatan tangan dan sehelai kain putih dari pohon suci. Skripsinya tidak seperti skripsi mahasiswa lain. Lebih seperti kisah perjalanan spiritual yang dibalut dengan observasi ilmiah. Dosen pembimbingnya sempat bingung, namun tak bisa menyangkal kekuatan narasi yang ditulis Riko. Ia lulus dengan pujian, namun lebih dari itu, ia tahu hidupnya telah berubah. Beberapa tahun kemudian, Riko menjadi pembicara di banyak forum lingkungan dan budaya. Ia selalu memulai dengan kalimat, "Saya pernah tersesat di hutan adat, tapi bukan hutan yang menyesatkan saya, melainkan kesombongan saya sendiri." Ceritanya melebar luas, banyak mahasiswa dan peneliti mulai lebih menghargai tradisi lokal dan menjaga pantangan adat. Desa tempat Riko dulu tinggal kini menjadi tempat studi lapangan resmi yang dihormati, tapi tetap pantangan tentang Maghrib tidak pernah berubah. Sebuah pelang besar kini terpampang di gerbang hutan. Dilarang memasuki hutan setelah senja. Hormatilah para penjaga. Riko sesekali datang kembali bukan sebagai peneliti, tapi sebagai anak desa. Ia duduk bersama tetua mendengarkan cerita yang terus hidup. Ia sadar bahwa pengetahuan bukan hanya milik buku, tetapi juga milik hening dan hormat, dan hutan adat akan selalu menyimpan misterinya bagi mereka yang tidak mendengar. Malam-malam tertentu, saat kabut turun tebal, masih terdengar suara-suara dari dalam hutan. Beberapa percaya itu roh penjaga, beberapa lagi percaya itu mereka yang belum pulang. Tapi semua warga tahu selama kita menghormati, kita akan dilindungi. Dan kisah Riko pun menjadi legenda baru yang diceritakan pada anak-anak desa. Dengan suara lirih dan mata menatap ke arah hutan, dulu ada anak kota yang sombong, lalu ia diajari oleh hutan. Anak-anak pun menatap dengan mata membesar, membayangkan pertemuan dengan roh penjaga. Tapi mereka juga tahu bahwa cerita ini bukan untuk menakut-nakuti.
melainkan untuk mengingatkan bahwa alam bukan milik kita, bahwa batas harus dihormati, dan bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Kadang cukup dengan mendengar dan merasakan. Rico kini menuliskan kisahnya dalam bentuk buku, bukan untuk terkenal, tapi agar kisah itu tak hilang. Ia menulis dengan hati, bukan hanya pikiran, dan ia selalu menutup setiap ceritanya dengan satu kalimat. Jangan berada di hutan adat saat maghrib. Karena saat itu, dunia kita dan dunia mereka menjadi satu. Dan jika kau melanggar, mungkin kau tak akan kembali. Tapi jika niatmu tulus, mungkin kau akan diberi pelajaran. Seperti yang dialami Rico. Karena hutan bukan hanya kumpulan pohon, tapi rumah bagi mereka yang tak terlihat. Tempat sakral yang lebih tua dari usia manusia. Dan kita hanyalah tamu. Maka masuklah dengan sopan, berjalanlah dengan hati, dan dengarkanlah suara angin yang mungkin sedang berbicara. Sebab di dalam hutan adat, setiap daun punya cerita dan setiap bisik bisa menjadi takdir.